Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Excellencies, ambassadors and defense attaches of friendly countries. Saya juga tentu ingin menyapa para tamu undangan terhormat. Di sini ada Sesmenko Perekonomian, Bapak Susi Wiono. Sampaikan salam saja kepada Bapak Menko. Bagus sekali tadi sambutannya. Ada Rektor Pertahanan, saya ulangi Universitas Pertahanan yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor, Maijen TNI Susilo Adi Purwantoro. Beliau ini senior saya dulu di TNI. Lalu ada anggota DPR RI dari Komisi 1, Bung Dev Laksono. Ada staf khusus Presiden, Bung Dias Hendro Priyono. Mbak Sarah Joyo Hadikusumo. Dan tentunya yang saya cintai dan banggakan, founder sekaligus sebagai penasehat utama ISI, Dr. Muhammad Hadianto, Bung Ian. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Juga penasehat ISI, Letjen TNI Purnawirawan Yudi Swastanto, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto, Ketua Yayasan Rupa Madani Nusantara Bapak Ismail, Direktur Eksekutif ISI Ibu Kuri Maharani PhD, serta teman-teman lain yang tergabung dalam Indo-Pacific Strategic Intelligence. Betul ya? ISI. Bapak, Ibu, Sivitas Akademika, dan tamu undangan yang berbahagia. Once again, thank you for having me here, Mas Ian. And congratulations atas diluncurkannya sebuah think tank Indo-Pacific Strategic Intelligence. In the very near future, I hope and I'm confident that ISI would become a prominent and leading institution, not only in Indonesia, but also in the Indo-Pacific region. Tepuk tangan sekali lagi untuk ISI. Ketika saya membaca undangan dari Mas Ian, ISI, apa itu ISI? Ternyata keywords-nya geostrategy, politik luar negeri, pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Saya baca sekali lagi, saya pikir jangan-jangan salah alamat, karena pertahanan. Sedangkan saya ini Menteri Pertanahan. Emang beda-beda tipis, 11-12. Pertahanan, sedangkan saya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tapi setelah saya baca ulang, rasa-rasanya nggak salah alamat lah. Karena alhamdulillah saya juga tentu tidak terlalu asing dengan isu-isu di bidang pertahanan. Dan tentunya isu-isu di bidang pertanahan dan tata ruang juga banyak relevansinya dengan defense and security, termasuk juga kepentingan nasional kita untuk membangun postur dan gelar pertahanan yang kredibel, yang juga memiliki daya saing. Oleh karena itu, saya senang hari ini bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan tidak hanya hadir pada saat launchingnya saja,
I'm more than happy untuk bisa terus berdiskusi dengan teman-teman ISI. Tadi saya ceritakan, saya tidak terlalu asing dengan isu pertahanan karena Bapak Ibu sekalian, para duta besar, mungkin ada yang belum tahu, selama 16 tahun saya berkecimpung di dunia militer. Hadir di sini para perwira senior saya dulu yang juga telah mewarnai perjalanan karir. Tetapi selama 16 tahun itu, saya menjalankan berbagai tugas, baik tugas latihan, pendidikan, operasi, pertempuran, di dalam maupun luar negeri. Termasuk juga menjadi salah satu bagian dalam peacekeeping mission di Lebanon Selatan ketika itu. Dan dalam perjalanan karir tersebut, saya juga mendapatkan kesempatan yang sangat baik yang tidak dimiliki oleh semua perwira, karena ketika itu saya diminta untuk menjadi salah satu perintis, salah satu founder dari Universitas Pertahanan, UNHAN, Indonesia Defense University, yang sampai dengan hari ini berdiri dengan berwibawa. Setelah melakukan berbagai studi banding, kemudian UNHAN didirikan pada tanggal 11 Maret 2009. Ketika itu Presiden SBY memiliki visi agar UNHAN menjadi sebuah melting pot, bersatunya berbagai elemen bangsa, baik itu dari militer maupun dari civilian counterparts-nya yang fokus pada isu-isu pertahanan dan keamanan. Tentu dengan segala turunannya. Karena berbicara defense and security, pasti berbicara geopolitics, geostrategy, berbicara ekonomi, berbicara politik, berbicara sosial budaya, dan semua yang bisa menjadi faktor yang penting bagi postur pertahanan sebuah negara. Dan alhamdulillah ketika itu kita rintis, start small. Jadi tadi dikatakan startup, memang kita harus start small, tetapi pasti bisa ada progres dan semakin berkembang. Sedikit bercerita, karena selalu ada kaitannya. Saya dengar ISI juga membangun sebuah MOU dengan UNHAN. Dulu diawali dengan program studi Defense Management. Kemudian juga ada yang lebih senior untuk para kolonel senior ketika itu, Sekolah Strategi Perang Semesta. Itu setara dengan National War College di berbagai negara. Kemudian berkembang, ada program studi Defense Economics. Saya pikir Direktur Eksekutif ISI juga sangat familiar dengan isu ini, sangat menguasai, karena juga menuntut studinya di Cranfield University, salah satu partner ketika itu. Termasuk juga ada program disaster management, karena Indonesia negara besar, negara yang juga rentan terhadap berbagai bencana alam. Jadi dalam perkembangannya, Defense University ini semakin kokoh menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang visinya adalah menjadi kampus berkelas dunia. Dan itu semua membutuhkan dukungan, membutuhkan kolega, mitra, termasuk berbagai think tanks, independent think tanks, yang juga punya fokus dan perhatian yang sama. Dan disinilah saya rasa ISI bisa mengisi ruang itu, karena terus terang belum banyak yang punya fokus di wilayah ini. Saya juga melanjutkan berbagai penugasan, termasuk dilibatkan secara aktif dalam transformasi militer, transformasi TNI, menjadi institusi, menjadi angkatan bersenjata yang berkelas dunia, yang profesional, yang modern, yang adaptif, dan decisive. Dan terus berkembang. Dan kita tahu bahwa TNI bukan hanya perlu diperkuat hardware-nya, weapon system-nya, alat utama sistem persenjataan, alutsistanya, tapi juga kapasitas sumber daya prajuritnya, manusianya, the man behind the gun. Kita selalu meyakini bahwa pada akhirnya kualitas manusia prajurit yang menentukan
kuat atau lemahnya pertahanan sebuah negara. Dan kita berharap sekali lagi pembangunan TNI ke depan terus diisi, bukan hanya hardware-nya, software-nya. Dan kita ingin ke depan TNI benar-benar semakin handal dan capable. Bapak Ibu sekalian, selain pengalaman di TNI, saya juga selalu tertarik dengan isu-isu yang menjadi visi dan misi dari ISI. Bahkan pada tahun 2017, saya mendirikan bersama Bapak SBY, dan saya menjadi ketika itu Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, sebuah think tank yang juga bergerak di isu-isu strategis. Kami fokus di 3 pilar, liberty, prosperity, and security. Jadi mudah-mudahan ke depan TYI bisa berkolaborasi dengan ISI untuk Indonesia dan untuk kawasan kita yang harus kita perjuangkan bersama. Sebagai contoh, ketika kami menjadi salah satu penyelenggara di Berlin Policy Dialogue 1,5 tahun yang lalu bersama Club de Madrid. CDM ini merupakan sebuah klub yang eksklusif karena hanya beranggotakan former leaders. Jadi kalau punya uang pun nggak bisa menjadi anggota karena harus mantan presiden atau mantan perdana menteri. Club de Madrid, very eksklusif. Dan kita di Berlin ketika itu menyelenggarakan sebuah conference dihadiri oleh puluhan former leaders tadi dalam sebuah tema yang sangat relevan ketika itu, leading in a world of converging crisis. Kita tahu dunia abad 21 penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, semakin volatile, uncertain, complex, ambiguous. Dunia militer penuh perencanaan dan prediksi. Begitu pula di dunia bisnis. Politik juga sama. Oleh karena itu, kita harus melakukan proyeksi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Indonesia punya hak, Indonesia juga punya tanggung jawab moral untuk mempersiapkan dirinya sekaligus bersama dengan negara-negara sahabatnya di ASEAN, di Indo-Pasifik, dan juga di tingkat dunia untuk terus mencari solusi atas berbagai tantangan dan ancaman masa kini dan masa depan. Perang di Ukraine sampai dengan hari ini meninggalkan nestapa dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi apa yang terjadi di kawasan itu langsung dan tidak langsung berdampak pada kawasan ini. Indonesia juga tidak luput dari dampak-dampak yang buruk. Tekanan finansial, bahkan potensi terjadinya krisis pangan, krisis energi. Kita juga harus siap untuk memitigasi segala flashpoint, hotspot yang terjadi nun jauh di sana, termasuk apa yang terjadi sekarang di Palestina. Apalagi kalau itu terjadi di kawasan kita sendiri. Ketegangan di semenanjung Korea, isu Taiwan, baik dari sisi Tiongkok kedaulatan atau reunifikasi dengan Taiwan, kita tidak tahu sejauh mana eksesnya. Sedangkan kita juga tahu hegemoni di Asia Pasifik ini juga terus diperebutkan. AUKUS, fakta pertahanan antara Australia, UK, and US untuk mengantisipasi segala ketegangan di kawasan ini dan apa yang terjadi di pekarangan rumah kita di Laut Tiongkok Selatan. Tadi Mas Ian dalam pemaparannya bagus sekali bisa memetakan dengan kritis mana saja yang perlu kita atensi. Termasuk tentu tidak hanya yang sifatnya conventional threats, tapi juga yang sifatnya cross-border, transnational crimes. Itu juga harus kita antisipasi. Belum lagi berbicara cyber crimes, cyber attacks. Jadi saya merasa kita semua tentu sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, tadi Bapak Menko Ekonomi sudah memaparkan
our significance secara ekonomi itu luar biasa. Indonesia punya tantangan, tapi juga punya peluang yang menjanjikan. Saat ini adalah masa-masa yang penting, sebuah masa transisi kepemimpinan nasional. Kita sudah melewati pemilu terbesar yang pernah ada. Kita tunggu dan hormati hasil dan pengumumannya pada tanggal 20 Maret nanti. Tapi insya Allah 7 bulan ke depan ini akan menjadi masa yang penting dan kritis sekaligus untuk membuktikan apakah keberlanjutan, kesinambungan antara kepemimpinan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan ke depan. Ketika insya Allah Bapak Prabowo Subianto ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan, ini harus dikawal bersama-sama. Karena ketika landing dan take off lagi, itu adalah saat-saat yang kritis. Dan harus kita kawal bersama. Sudah saatnya kita segera melakukan rekonsiliasi sebagai bangsa. Kita juga harus terus mengingatkan, mengelola demokrasi terbesar ketiga di dunia tidak mudah. Dengan jumlah penduduk yang besar, yang begitu majemuk. Saya juga kebetulan sebagai ketua umum partai, jadi ketika masa kampanye itu setiap jalan, satu daerah ke daerah yang lain, satu provinsi, kabupaten, kota yang satu ke tempat yang lain, semakin dijalani semakin banyak yang kita belum tahu. Luas sekali Indonesia ini, 3 zona waktu, dan luar biasa dinamikanya. Oleh karena itu, tentu mengelola ini semua dibutuhkan strong leadership. Dibutuhkan unity. Tapi bukan hanya sekedar jargon, harus benar-benar diimplementasikan dalam kerja-kerja pemerintahan, dalam kerja-kerja nyata di lapangan. Eksekutif, legislatif menjadi checks and balances yang harus juga menghadirkan demokrasi yang bukan hanya sehat, tapi juga membawa kesejahteraan untuk rakyat. Apalah arti demokrasi kalau rakyat tidak sejahtera? Apalah arti pertahanan negara kalau rakyat tidak sejahtera? Pada ujungnya, Republik ini berdiri untuk memakmurkan setiap warga negaranya. Dan kita punya tekad setiap jengkal tanah kita pertahankan, kita jaga dari segala bentuk ancaman dalam maupun luar negeri. Ini hanya sebagai pintu masuk, saya mau ngomong pertanahan sebetulnya. Jadi bicara pertanahan, tata ruang, ini juga sangat relevan dengan konsepsi besar membangun postur pertahanan yang capable tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin seperti seorang ahli pertanahan, saya baru 2 minggu berada di kursi itu. Dan langsung turun ke lapangan dan saya bersyukur mendapatkan kepercayaan ini dari Presiden Joko Widodo karena sebetulnya memang isu-isu di bidang agraria dan tata ruang termasuk pertanahan tadi kompleks. 1, kita ingin memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Saya datang ke Sulawesi Utara, ke Kalimantan Timur, banyak yang sudah menanti mendapatkan sertifikat hak milik tanahnya, mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya puluhan tahun. Dan ketika diserahkan mereka lega, bahagia, dan sekaligus itu bisa menjadi modal usaha mereka. Tapi yang kedua tentu bukan hanya untuk keadilan, kita ingin jika pengelolaan tanah ini serta tata ruang tadi benar-benar cermat, maka kita bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ketika para investor memotret potensi Indonesia, mereka ingin tahu kepastian hukumnya bagaimana, termasuk kepastian hukum atas tanah. Investasi akan mengalir kalau itu clean and clear. Tugas kami di situ. Jadi kita ingin menjadi bagian penting dari faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi. Tapi dalam konteks ISI ini, saya ingin menyoroti bahwa berbicara tata ruang dan tanah, kita juga punya peran untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah. Contohnya, saya berbicara dengan Panglima TNI, dengan Panglima Komando
gabungan wilayah pertahanan, Kogab Wilhan misalnya, kita harus semakin merapikan di mana saja yang harus kita perkuat sebagai lokasi infrastruktur pertahanan, pos-pos militer, wilayah perbatasan, IKN, Ibu Kota Nusantara yang tengah dibangun secara agresif saat ini, perlu disiapkan pos-pos pertahanan yang juga bisa mengamankan kedudukan Ibu Kota Nusantara itu. Belum lagi berbicara pengendalian batas wilayah. Kita punya sekian ribu kilometer wilayah perbatasan yang harus diawaki. Kita ingin bekerja sama dengan negara sahabat agar sama-sama saling menghormati patok wilayah perbatasan. Jangan ada yang saling melanggar. Kemudian kita juga tahu dari aspek pertanahan tadi, tata ruang, kita ingin meyakinkan sumber daya alam strategis kita terlindungi. Apakah tambang, perkebunan, dan yang lain-lain, karena itu semua memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang juga bisa digunakan untuk membangun pertahanan kita. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Kita tahu penduduk Indonesia semakin banyak, kebutuhan akan pangan juga semakin tinggi. Kita tidak ingin terlalu bergantung pada negara-negara produsen yang biasa kita mengimpor bahan-bahan pangan tersebut. Kita juga harus punya ketahanan, kemandirian di bidang pangan, juga energi. Karena kita ingin menjadi bangsa yang berdiri sendiri. Di samping itu, dari semua yang kita bicarakan tadi, ada sebuah tantangan yang tidak bisa kita hindari, yaitu krisis iklim. Ini menjadi PR bangsa-bangsa di dunia. Saya berharap ISI juga bisa terus mengkaji bentuk-bentuk ancaman militer maupun near militer, conventional or non-conventional threats yang bisa mengancam our survival interest, our vital interest hari ini dan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus selamat kepada ISI juga Rupantara Foundation. Selamat bekerja, selamat berinovasi, ditunggu pemikiran-pemikiran besarnya, ditunggu kajian-kajian strategisnya. Indonesia membutuhkan itu semua, pemerintah membutuhkan itu semua. Semoga sukses dan menjadi think tank yang berkelas dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.